Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jid Farhan dari kelompok 6 akan memaparkan makalah yang berjudul Sosialisasi Anak Didik. Pengertian sosialisasi anak didik. Sosialisasi anak didik merupakan sebuah proses pembelajaran anak didik di sekolah mengenai pembentukan sikap, tingkah laku, komunikasi, dan nilai sosial antar sesama anak didik maupun kelompok masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Proses sosialisasi anak didik. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial yang terbentuk dari keluarganya, teman bermain, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan sekolah termasuk salah satu tempat proses sosialisasi anak didik menjadikan lebih baik ke depannya. Dalam sosialisasi anak terdapat sejumlah media sosialisasi, yakni keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Orang tua atau keluarga harus menjalankan fungsi sosialisasi. B. Teman bermain dan sekolah merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak-anak setelah keluarga. Dalam kelompok ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Lingkungan kerja merupakan proses sosialisasi lanjutan. Tempat kerja adalah tempat seseorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Sejumlah hal yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja, misalnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan. D. Media massa merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena massa banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Proses sosialisasi memiliki beberapa metode dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Metode ganjaran dan hukum. Metode ganjaran dan hukum atau reward and punishment dalam proses sosialisasi terhadap anak. Ganjaran diberikan kepada anak didik sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi. Begitu juga dengan hukuman yang diberikan kepada anak didik. Dengan hukuman tersebut muncullah sebuah pendidikan agar lebih berhati-hati dengan tindakan yang mengakibatkan kesalahan. B. Metode didaktik teaching. Metode didaktik teaching merupakan salah satu metode yang mempengaruhi sosialisasi anak, di mana metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. C. Metode pemberian contoh. Metode pemberian contoh sangat krusial dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Anak-anak mudah mengikuti dan meniru apa yang terjadi di lingkungannya, termasuk dari tingkah laku orang lain. Oleh sebab itu, metode ini berawal dari kelompok terdekat anak, yaitu keluarga. Sosialisasi peserta didik di sekolah. Perkembangan kepribadian anak didik. Peranan sekolah dengan melalui kurikulum antara lain yaitu anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dan orang yang bukan guru. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah. C. Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa, negara, dan negara. Sekolah merupakan lembaga tempat anak diberikan pendidikan intelektual, yakni mempersiapkan untuk sekolah yang lebih lanjut. Oleh sebab itu, tugas itu cukup penting dan berat, maka perhatian sekolah sebagian besar ditujukan kepada aspek intelektual itu. Aspek lain seperti pendidikan moral melalui pendidikan agama dan moral Pancasila juga diperhatikan. Namun dapat kita katakan bahwa pendidikan sosial masih belum mendapat tempat yang menonjol. Kesempatan untuk kerjasama dalam pelajaran dan kegiatan kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler yang terjadi di setiap sekolah. Terima kasih, saya Jid Farhan.